kami dari PKSDA ke-28 menyuarakan kembali lagi terkait media konservasi ini. Walaupun beberapa masyarakat umum dan juga khalayak umum belum memahami secara penuh, kami dari sini mencoba untuk menjelaskan kembali kepada masyarakat terkait apa yang akan kami sampaikan, juga memberikan informasi yang lebih lanjut untuk kedepannya untuk bagi kesehatan masyarakat semua. Semoga dengan dilaksanakannya PKSDA tahun ini banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya media konservasi gitu. Bantulah, saling bantu untuk kita semua untuk menjaga keseimbangan buat peradaban manusia ke depan. Halo pemirsa Lampung Pos, kali ini kamu sedang menyaksikan Step by Step, dan kali ini kita lagi bersama dengan Himpunan Mahasiswa Biologi atau Himbio, mana suaranya? Dan kali ini kalian bersama dengan gue Karisma Kristi dan juga rekan gue Ihwana Haulan. Dan kali ini kita akan bahas banyak banget ini anak-anak muda, jadi kita berasa muda juga ya Wan ya. Ya benar gak sih, kamu masih muda gak? Masih muda ya? Masih bilang mas dulu aja masih. Masih oke. Kali ini kita akan kenalan dulu Ihwan ya sama mahasiswa berprestasi kali ini. Di sini ada Rama Arsalta Barasaputra. Halo Rama. Halo. Apa kabar? Baik Kak. Baik ya. Oke, selanjutnya ada siapa? Ada Sopa Nada nih. Oke, Sopa ini sebagai semangat sekretaris ya. Luar biasa. Ini dikelilingi para cowok-cowok ya Nada ya. Dan kali ini juga ada Arif Septian Dwi Fadila. Halo Arif, apa kabar Arif? Alhamdulillah baik. Baik, oke, mana semangatnya? Oke, kita akan mulai podcast kali ini. Mereka ini mahasiswa yang masih terbilang cukup muda ya, semester 3-4 ya palingnya. 3-4 dan sudah memiliki acara yang sangat luar biasa. Mereka punya acara Pekan Konservasi Sumber Daya Alam. Bener ya? Iya benar. Dan kali ini ngangkat tema apa? Ini gue penasaran banget nih. Oh ya, Rama boleh deh. Lo kan ini ketuanya nih. Untuk Jelasin, tema tahun ini tuh lebih ke medik konservasi sih, lebih ke medik konservasi. Gimana caranya kita itu menerapkan konsep One Health. Jadi medik konservasi ciptakan ekosistem yang simetri. Oke, sebenarnya apa tujuan yang mau dicapai dari tema ini mah? Untuk tujuan sendiri itu lebih kepada meng-aware masyarakat juga sih sekaligus. Karena banyak yang kita lihat juga ya untuk interaksi ya Kak ya. Interaksi antara si primata dengan manusia ini cukup dibilang marak gitu. Banyak terjadi juga gitu loh. Dan lebih meng-aware bahwasannya sebenarnya banyak kan Kak kontradiksi ketika kita melihara si primata tersebut gitu loh. Jadi kita lebih ke meluruskan ke masyarakat sih, baiknya gimana untuk ketika masyarakat ini mau melihara si primata untuk interaksinya ke manusia dan juga untuk satwa liarnya juga, si primata yang liarnya gitu. Oke, ini menarik nih Rama. Ini kan tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan alam ya. Iya, melalui kegiatan PKSDA ini. Apa nih program-program yang dibuat supaya memang keseimbangan alam kita tetap terjaga? Untuk program yang kita buat ya Kak ya, untuk di acara kami tuh yang paling menyeluruh untuk acara kita tuh ada aksi lingkungan Kak. Oke. Iya. Jadi di aksi lingkungan itu nanti kita bakal ngelihat interaksi kita juga, interaksi primata ke kita sama lebih ke merehabilitasi juga nantinya untuk si primata-primata yang terindikasi zoonosis untuk tidak menular ke manusia, baik itu dari manusia ke hewan, hewan ke manusia gitu. Oke, ini mungkin gue juga penasaran sebenarnya deh gitu. Sebenarnya kalau kita lihat di lingkungan gitu ya, sebenarnya apa sih kayak kasus-kasus spesifiknya yang bisa menggambarkan si tema ini? Coba Nada. Kasus spesifiknya ya Kak, mungkin kalau misalkan topeng monyet tuh Kak, ada topeng monyet kita ngasih makan gitu ke dia. Terus ada interaksi dari si monyetnya itu
ada gigitan atau cakaran itu yang bisa nyebabin rabies gitu kan. Oke, itu sering banget sih ya Iya, terjadi benar-benar. ya sebenarnya, dan ini juga Gak cuma bagus. anjing ya ternyata. Oke, Iya, iya, sama dan juga. ini bagus untuk mengedukasi juga. Dan Arif, ini yang gue tahu lo adalah ketua dari untuk koordinatornya gitu ya acara ini. Tadi kan banyak banget program-program yang mau dilakuin. Iya, benar. Tapi untuk acara ini sendiri, itu sebenarnya apa sih yang mau diangkat sih, Rif? Apa aja kegiatan-kegiatannya nanti? Ini Kak, untuk kegiatannya yang akan kami bawakan itu salah satunya tadi sudah disebut oleh Rama. Jadi aksi lingkungan, yang mana aksi lingkungan ini kita akan bergerak ke PPS yang ada di Raja Basa, kemudian akan melihat bagaimana hewan-hewan di sana yang masih sakit atau yang sehat. Kemudian kita juga akan beralih ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, yang mana Oke. kita akan langsung menuju ke sana dan melihat secara langsung ke alamnya. Dan juga untuk acara yang lain itu ada esai konservasi Kak, yang mana esai konservasi ini dia tuh seperti karya tulis ilmiah Oke. di bidang konservasi arah tujuannya. Kemudian ada juga Olimpiade Konservasi Kak, yang mana target ini kami menargetkan untuk peserta yang siswa, yang mana itu siswa SMA. Terus untuk yang pameran dan bazar itu kurang lebih kami menggait beberapa NGO untuk bisa hadir dalam pameran tersebut dan juga bazar yang seperti pada umumnya. Oke, sebenarnya ini cukup menarik ya Iwan ya, karena melibatkan banyak banget, nggak cuma siswa, mahasiswa, dan juga tadi mungkin banyak juga untuk kita menggerakkan UMKM kita juga, ada bazar segala macam ya. Sebenarnya ini mau dilaksanain kapan sih, Nada? Jadi Pekan Konservasi Sumber Daya Alam ini akan dilaksanakan di tanggal 8 Juni sampai dengan 14 Juni 2024 Kak. Saya mau ke Rama nih, Rama. Boleh, Sebagai ketua. Rama Ini kan nih. salah satu kegiatan yang bakal dilakukan adalah aksi lingkungan ya. Iya. Kita nanti ke TNBBS ya. Di sana kita Betul bertemu sekali, dengan primata. Sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan hasil pantauan teman-teman mungkin sebelum turun ke lapangan, kondisinya seperti apa di sana? Kenapa harus memilih di Kenapa TNBBS? TNBBS Iya. gitu ya? Untuk kondisi di sana, kenapa kita lebih pilih ke sana daripada kasus-kasus contoh di sini? Itu kalau untuk contoh kasus di sini tuh lebih bisa kita handle gitu sih Kak, lebih mudah lah kalau untuk di Bandar Lampung ini. Cuman yang ingin kami edukasi juga nggak cuman di masyarakat sini aja, tapi di Bukit Barisan sana juga. Nah di sana itu untuk interaksi primata cukup ekstrim. Untuk si monyet ekor panjang contohnya, ketika beru juga ada, ketika itu manusia lewat pun Kak, manusia sekedar melintas saja itu langsung agresif Kak, kayak mau nyerang, mau nyakar, kayak gitu sih. Jadi berangkat dari persoalan itu ya. Iya, dari persoalan Memang itu. kondisinya kalau misalkan semakin banyak manusia berinteraksi dengan para primata, apa kemungkinan yang akan terjadi, Rama? Kemungkinan yang akan terjadi lebih ke penularan penyakit aja sih Kak, kalau untuk si satwa liarnya. Cuman kan sini kita mengedukasi juga untuk ketika hewan-hewan itu yang dipelihara, primata yang dipelihara oleh manusia itu kan nggak cuman dari serangan cakaran, gigitan, tetapi juga bisa dari pola adaptasi yang dia dulunya di kehidupan liar, terus perlu adaptasi dengan manusia yang tinggal serumah, contohnya itu juga dapat menyebabkan faktor zoonosis juga Kak, seperti pola makan dan lain-lain. Iya, sebenarnya kalau misalkan kita lihat gitu, ini bagus banget gitu program-programnya, apa yang mau kalian lakukan. Tapi sebenarnya apa solusi yang kalian tawarkan gitu untuk menanggulangi hal-hal seperti ini? Apa Mah? Kalau untuk solusi yang kita tawarkan dari kami lebih pertama bekerja sama Kak. Kami udah bekerja sama dengan pihak Taman Nasionalnya, terus juga ke WCS juga, terus juga ke IABI dan lain-lain, kayak NGO yang bergerak di bidang sana. Itu dari kami mau mengadakan aksi lingkungan yang mana kita targetannya itu masyarakat umum Kak, untuk gabung dan ayo nih bantu sama-sama untuk meminimalisir interaksi antara si primata dengan manusia gitu, untuk terciptanya ekosistem yang simetri. Iya. Tadi sempat disebut juga katanya memang ini sudah tahun ke-28 ya. Iya, betul 28. sekali Sudah Kak. lama. Berarti udah lama ya, dari generasi ke Iya. generasi ini terus dilakukan ya. Udah lahir, Mbak?
Belum kayaknya. Belum ya setelah ini. Sama saya juga belum Kak. Mas muda banget loh. Kalau mungkin dengar cerita selama 28 tahun pelaksanaan PKSDM, apa saja rangkaian kegiatan yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya? Apa ada yang berbeda? Iya, yang berbeda gitu. dari tahun Ada nggak yang berbeda? Atau sama aja dari tahun ke tahun? Nada deh. Kalau untuk tahun kemarin itu kan nggak ada esai konservasi ya Kak, nggak ada lomba esai. Kalau tahun ini diadain. Baru tahun ini aja si Esa itu apa udah dari Nggak, tahun kemarin? sebelumnya sempat ada, tapi Oke. tahun kemarin nggak ada dan tahun ini diadain lagi gitu. Yep. Sebenarnya apa sih tantangannya sih guys gitu kan? Kalian ini sebenarnya juga bisa jadi contoh untuk pemirsa yang nonton gitu ya, untuk bisa jangan jadi mahasiswa kupu-kupu aja gitu. Iya. Jangan datang pulang rumah, datang lagi gitu. Harus punya aktif gitu kan, ada kontribusi untuk kampus, untuk lingkungan. Sebenarnya apa sih tantangannya untuk ngelakuin acara ini sih? Mungkin Arif deh. Mungkin yang bisa saya berikan terkait tantangan Kak, mungkin bisa membagi waktu Kak dan juga memanajemen waktu. Sebenarnya memang dalam kuliah itu memang kita dituntut untuk menuntut ilmu. Namun juga di sela-sela itu juga kita juga membutuhkan salah satu jam terbang lain juga untuk bisa memperoleh pengalaman lain lewat dari organisasi ini sih Kak. Iya, jadi nggak melulu tentang akademis aja, Iya, tapi non betul akademisnya sekali. juga harus ya, soft skillnya Iya, Kak. harus ya. Ini juga kayaknya banyak banget dari adik-adik yang juga ikut ya di sini ya. Mereka Iya, semester Kak. berapa sih? Boleh tahu? Semester 2. Ada semester 2, oke. Tapi sebenarnya gitu ya, kalau misalkan kita pengen tahu nih teman-teman untuk ngelakuin acara ini, apa sih tantangan yang kalian lewati gitu? Ada nggak sih kendala-kendala gitu, kerikil-kerikil Iya, mungkin yang biasanya kan banyak pengurus-pengurus yang nggak mau kerja tuh. banget ya ini ya, pengalaman banget. Coba mungkin sama Nada deh, boleh deh, apa nih yang dirasain? Kalau dari saya sih tantangannya mungkin ini sih Kak, cari sponsor. Oke. Tuh. Cari sponsor tuh nggak mudah gitu ya Kak sekarang untuk cari sponsor. Jadi mungkin tantangannya di situ sih Kak. Tantangannya di situ ya. Maksud saya cari uang. Tapi harus tetap semangat ya. Pasti ada aja sponsor. Siapa tahu nanti ada yang nonton ini mau sponsorin kalian ya. Amin. Kalau dari Rama apa nih, Mbak? Apa tantangannya Mbak untuk ngelakuin acara ini? Acara yang cukup besar menurut saya. Sebenarnya dia agak malu aja sih Kak Nada, soalnya kan dia juga selaku sekretaris saya Kak ya. Oke. Karena kan menurut saya itu tupoksi tugas pokok dan fungsi sekretaris sama bendara pelaksana itu emang lumayan lah Kak menurut saya gitu untuk tantangan yang mereka dapetin. Mungkin dari Nada tadi agak malu aja. Cuman kalau untuk sebagai ketua pelaksana ya, tantangannya harus lebih apa ya Kak, lebih mengordinir anggota sih Kak. Susah nggak sih? Susah sih. Itu susah sih, Tapi Kak. menurut lo kayak Lumayan. gimana, Mbak? Apa kayak treatment yang lo lakukan agar anak-anak ini bisa apa ya, memiliki, ada rasa memiliki si acara ini gitu. Kalau saya sendiri itu selain meresapi setiap ngasih tahu mereka ya untuk meresapi setiap rangkaian acara ataupun konsep-konsep yang sebelumnya udah kita buat dan selama hampir mau berjalan PKSD ini itu ngebonding sih Kak, lebih ke entah itu mengajak mereka kumpul bareng, terus ngobrol-ngobrol lah dulu sebelum masuk ke inti PKSDA, terus juga kayak ngasih ngasih award gitulah Kak buat mereka gitu. Contohnya apa tuh awardnya? Pengen juga nih jadi mahasiswa situ kalau gitu ya, kalau ada awardnya apa nih? Apa Mbak? Kemarin setelah rapat sih waktu itu sempet dari kami berempat presidium pelaksana itu ngasih jajaran kecil lah buat setiap koordinator Lucu. Kasih notes apresiasi kasih notes gitu, Kak. apresiasi juga. Nah, kalau misalkan ini kan juga banyak nih gitu mahasiswa baru gitu kan, ini juga bisa menjadi salah satu salah satu pencerahan juga bagi mereka kalau misalkan pengen gabung ke Himbio itu caranya kayak gimana gitu. Susah nggak sih? Nada, Arif, boleh deh dari kalian gimana? Sebenarnya dalam nge-share ke teman-teman yang angkatan muda itu sebenarnya bisa dimulai sih Kak. Apa maksudnya nggak dan juga nggak terlalu sulit karena juga dari mereka sewaktu maba juga dan juga sebelum masuk tuh sudah kenalin di PKSD ini karena dari sebelum-sebelumnya juga PKSD ini memang cukup terkenal sih Kak. Karena pernah juga masuk ke beberapa media-media juga yang bisa nge-share si PKSD ini. Jadi mereka bisa penasaran lebih lanjut. Karena memang biologi ini termasuk jurusan yang
cukup tertua ya di Iya, FIPA ya. betul sekali. Nah kita kalau bicara selain daripada kegiatan ini Rama ataupun Nada, apa aja sih kegiatan yang biasa dilakukan sama teman-teman Himbio? Iya penasaran Iya, juga kan, ya gitu ya. masih Apa banyak aja kan, sih ya. gitu kan ya. Oke, mungkin dari saya dulu ya kayak Boleh. kalau saya ini selaku anggota juga Kak. Jadi di Himbio itu ada bidang dan juga biro. Jadi kalau misalnya POV saya sebagai anggota bidang 1 Kak, kaderisasi dan kepemimpinan. Nah, itu biasanya untuk mengolah si maba-maba ini ketika mereka PKKMB jurusan sampai ke mau masuk organisasi. Kalau peran dari bidang 1 seperti itu Kak. Oke, kalau dari Nada, Nat. Kalau dari saya kan anggota bidang 4 ya Kak. Jadi bidang 4 itu namanya bidang komunikasi, informasi dan hubungan masyarakat. Baik. Nah, di bidang 4 itu ada program kerja namanya Desa Binaan. Oke. Gitu. Jadi nanti biasanya bulan-bulan sebelum masuk kuliah, mungkin bulan Juli, sekitar bulan Juli itu kita ngadain Desa Binaan gitu Kak. Jadi tiap bidang itu punya apa ya? Punya ada programnya masing-masing, Iya. acaranya masing-masing Iya. gitu ya. Betul. Sejauh ini berjalannya seperti apa teman-teman? Berjalan mulus kah? Atau ada Biasanya kan klik-klik? Iya, agak-agak ini ya, agak ngoreng-ngoreng ya. Ya, coba ceritakan. Gimana kegiatan-kegiatannya? Apakah sudah berjalan dengan baik nih? Ini kan udah bulan kelima di tahun 2024 ya. Oke, gimana kalau misalnya dari Nada deh? Sejauh ini sih pastinya nggak bisa berjalan semulus itu ya Kak. Pasti tetap ada cobaannya, tapi alhamdulillah sejauh ini kita masih bisa melalui itu semua sih Kak. Luar biasa, mana tepuk tangannya? Seru nggak sih masuk Himbio? Seru nggak? Seru. Ini dari hati nggak? Dari hati ya. Oke, Rama abis ini kasih awards ya. Tapi kegiatan ini sebenarnya udah banyak dikenal oleh kalangan luar nggak sih? Nggak cuman dari mahasiswa Unila aja, udah banyak nggak sih yang kenal tentang PKSDA ini sendiri mah? Kalau untuk PKSDA sendiri itu selain di lingkup Unila ya Kak, dari lebih ke ini sih Kak, untuk dari kebetulan kan dari ketua himpunan kami nih itu juga orang luar selain Bandar Lampung. Jadi beliau juga nge-branding acara ini juga. Terus juga lebih dari apa ya, bantuan dosen-dosen sih tentang branding PKSDA ini, lebih ke luar juga, ke universitas lain. Karena emang gitu. kalian nggak bisa berjalan sendiri. Iya, ya. benar sekali. Harus kayak ada bantuan dari orang Harus ada lain bantuan itu ya, dari orang Iwan lain. ya. Ini salah satu tema yang diangkat juga, katanya ada konsep One Health ya. Iya, benar. Boleh dong Bahaya dijelasin banget. apa sih One Bahaya Health? banget, ya. Arti saya One Health. Apa tuh, Rama? Jadi One Health itu upaya sebenarnya Kak. Upaya apa ya, antara kesehatan manusia, kesehatan lingkungan sama kesehatan hewan itu jadi satu kesatuan gitu Kak. Biar apa ya, nggak ada kejomplangan gitu loh Kak. Buat ekosistem. Manusia, hewan, sama lingkungan itu harus satu kesatuan. Iya. Harus satu kesatuan. Betul. Itu One Itu, Health. Cuma aku ya. sama kamu yang satu. Tapi itu juga ada satu ya ternyata ya. Nah tapi ini juga yang menarik adalah kan Arif ini adalah koordinator ya Rif ya di acara ini ya Rif. Nah yang agak sulit gitu ya Rif biasanya gitu Rif. Kalau misalkan gimana sih cara Arif nih bisa menggait siswa-siswa, apalagi kan ini banyak nih gitu kan, iya. lomba-lombanya banyak gitu. Apakah sekarang udah digencarin Rif gitu ke sekolah-sekolah atau ke mahasiswa-mahasiswa di luar Unila gitu tentang acara ini, udah digencarin belum sih? Untuk menarik peserta sih Kak, udah kami lakukan Kak. Jadi sebelum Hamin sebulan kami juga udah menyebarkan pamflet secara online dan juga offline Kak. Oke. Dan juga untuk beberapa di sub acara, semisal juga di apa namanya, olimpiade, esai, dan juga untuk seminar, dan juga ada seminar Kak. Itu kami udah men-share semua surat undangan-undang kepada mereka semua untuk bisa turut andil juga dalam Kontribusi gitu ya, Rif, kontribusi ya. ini, Kak. Menarik ya. Dan juga NGO juga kami juga sempat mengundang Kak untuk di salah satu pameran kami itu Kak. Oke, boleh di-spill dong Arif, berapa banyak peserta yang kira-kira bakal kita hadirkan di kegiatan ini nanti? Yang insya Allah akan kita hadirkan itu di semua acara ya Kak. Rangkaian acara itu
bisa dibilang angka ratusan sih Kak. Luar biasa, tepuk tangannya dong. Luar biasa loh, anak-anak muda zaman sekarang nih, ratusan ya targetnya ya. Oke, Iya, luar target biasa. kita. Kalau misalnya Iwan waktu pas lagi kuliah, Wan, Iya. gitu ya, apa sih gitu kayak masa-masa yang nggak bisa lo lupakan, Wan ya? Oh, waktu pas saya kuliah ya. Iya, nanti ditanya satu-satu. Saya pernah mendatangkan ini sih NGO dari nasional namanya Luar Watchdog biasa. Documentary. Oke. Jadi waktu itu buat semacam seminar tingkat nasional yang itu dihadiri oleh seluruh pers mahasiswa tingkat. Luar biasa loh kamu ini, Wan. Luar biasa loh, kok ramah. Kalau sekarang sudah. Kok ramah. Gimana, Ma? Apa Aduh. yang udah lo lalui selama semester 4 ini gitu ya? Walaupun masih panjang sih perjalanannya, cuman apa yang udah membekas gitu di hati lo, di pikiran lo selama lo menjadi mahasiswa di Unila? Waduh, kalau untuk yang membekas banget itu lebih ke join himpunan sih Kak. Karena menurut saya Himbio ini selain jadi wadah juga sekaligus jadi rumah buat saya juga. Rumah kedua lah istilahnya. Luar biasa loh. Jadi rumah loh. Tapi ada tempat persinggahan nggak? Ada tempat persinggahan nggak di dalam? Ada, rumah? Kak, ada. Ada ya? Oh, nanti di spill ya. Kalau nada gimana, Dad? Kurang lebih sama sih Kak. Kan selama 4 semester ini kuliah kan nggak cuman kuliah doang, join Himbio. Jadi udah terbiasalah dengan rutinitas habis kuliah, rapat, terus pulang. Jadi ya itu sih, itu yang bikin apa ya, yang bikin nggak lupa gitu. Itu yang akan dikenang gitu Iya, ya. betul. Oke, kok Arif gimana, Rif? Mungkin saya akan kenang itu ini sih Kak, menjadi kayak koordinator angkatan sih Kak. Oke. Karena sebenarnya saya juga bisa dibilang sebagai ketua angkatan di angkatan 22. Jadi bisa dikenang, bisa saya ingat-ingat selama-lamanya gitu. Jadi membekas ini ada namanya Kak Arif nih gitu ya. Kristi, jadi mau Apa tuan? penasaran juga karena kan memang mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang tuh minatnya untuk gabung organisasi masih terbilang cukup minim ya. Iya. Nah, mungkin saya minta testimoni dari teman-teman ini ketika gabung organisasi itu ada banyak hal nggak sih yang didapat? Benefit apa yang bisa dapat ketika kita gabung organisasi? Oke. Dari Rama. Kalau dari saya tuh benefit sebenarnya banyak sih. Selain dia itu sebagai relasi, juga sebagai apa ya? Bener kata Arif sebelumnya tadi, sebagai buat kita memanage waktu kita, juga buat lebih tertata lah gitu. Soalnya kan banyak nih agenda-agenda yang di himpunan yang mesti harus diselesain gitu. Terus juga ada kuliah. Nah itu gimana caranya kita buat kita kedepannya sih ke lingkup kerja sih, kemungkinan itu sih Kak. Oke. Nada? Kalau dari aku selain time management itu public speaking juga sih Kak, melatih public speaking dan juga nambah pengalaman juga pastinya. Oke, kalau dari Arif gimana, Arif? Kalau dari saya ini sih Kak, memang benar apa katakan oleh teman-teman saya juga. Memang dalam organisasi ini kita harus bisa manajemen waktu dan juga public speaking, yang mana itu akan kita gunakan setelah masa perkuliahan ini sih Kak. Memang nggak jauh beda dari mereka berdua juga. Ya tapi gue setuju sih, setuju banget gitu ya. Kalau misalkan teman-teman itu memang harus aktif di organisasi, karena itu nanti kepake ya Wan, bener ya Wan ya, Saya di sudah dunia merasakan kerja sih itu memang. kepake banget. Nah yang bikin gue penasaran juga, kan sebenarnya Universitas Lampung adalah salah satu universitas yang ya sudah terkenal lah di mana-mana, ya nggak cuma di Lampung aja tapi di nasional juga. Kalian gimana sih pas awalnya kok pengen masuk Unila? Nah ini kita agak bergeser dikit ya dari acara kalian, nggak apa-apa. Ini penasaran banget kan, masuk Unila itu kan dibilang mudah banget ya enggak, dibilang susah banget ya enggak gitu ya. Dari Arif deh, Arif ini gue lihat juga lu kan nggak dari Bandar Lampung kan, Arif? Iya benar. Nah apa motivasi lu mau masuk Unila, Arif? Sebenarnya Kak, saya ngeliat dari tahun abang saya Kak. Kemarin tuh dia tuh masuk Unila, dan juga saya juga setelah konsultasi dengan orang tua, nanti coba dulu lah yang di Lampung. Dan juga alhamdulillahnya saya SMA itu kemarin dapat SN Kak. Apa tuh SN sih, Dek? Kayak seleksi apa kayak undangan itu loh Kak. SNBP. Oke, luar biasa. Ya. Lanjut. Kata orang tua saya, coba kamu ke Unila dulu katanya. Cobalah saya ke Unila, alhamdulillahnya saya masuk ke pilihan pertama saya, dan juga yaudah kayaknya seperti ini jalan saya. Wah, luar biasa. Semoga ini bisa menginspirasi ya. Kalau dari Nada sendiri gimana, Nat? Kalau dari saya sejujurnya ya Kak. Jujur aja. Ini jujur banget ya. Jujur aja.
Pelarian sejujurnya juga ya. pilihan pertama itu bukan Unila. Oke, pilihan pertama nggak cuma Unila, nggak apa-apa karena banyak ya kan namanya anak SMA gitu punya banyak pilihan itu wajar. Lanjut Nat. Ya, sebenarnya tuh adalah salah satu universitas di Pulau Jawa yang jadi apa ya? Jadi kemauan saya untuk kuliah di sana gitu. Ya. Sebenarnya udah daftar juga, tapi ternyata nggak keterima Kak. Terus jadinya ya udah daftarnya di Unila dan ternyata keterima di Unila. Ya udah. Tapi dijalan apakah aja. kamu masuk ke jurusan ini adalah keinginan kamu sendiri apa seperti apa? Nat. Sebenarnya Ini dilema nih, bener nggak sih anak-anak yang sekarang tuh? sebenarnya keinginan juga enggak Kak, Oke. karena sebenarnya saya juga tuh nggak ada kepikiran untuk masuk biologi gitu Gitu, Kak. Iya. ya. Pas daftar itu bingung. Aduh, pilih apa ya di Unila? Terus ada ngelihat ada S1 biologi, pencet ya udah daftar aja gitu. Tapi setelah dijalanin kan lu cukup aktif Nat gitu ya. Iya. Berarti lu menikmati hari-hari lu di jurusan ini dong atau seperti apa? Menikmati banget lah Kak, karena kan udah Menikmati banget dijalani ya. ya harus dinikmati juga. Oke. Kondisi apa sebenarnya? Masih penasaran nih, Mbak. Penasaran, ya. Kan udah merasa nih Unila bukan pilihan utama Nada. Tapi kondisi apa yang sebenarnya ngebuat Nada akhirnya memutuskan untuk ya udah ini Berdamai ya berdamai dengan situasi. dan kondisi. Himpunan gak sih Nat? Iya, karena Himbio. Ada Himbio Kak. Oke, enggak, tapi jawaban sejujurnya apa selain si Himbio? Selain Himbio. Gak ada sih Kak, ya Himbio aja. Oh, Himbio memang luar biasa. Jangan sampai kerja keras ya sama orang ya. Oke, kode Rama gimana? Kalau dari saya lebih ke nggak mau jauh-jauh dari orang tua aja sih Kak. Jadi makanya lebih milih di sini dan sebenarnya saya itu dari program studi baru Kak di biologi, namanya biologi terapan. Nah itu baru juga. Jadi saya lebih milih biologi terapan daripada biologi karena emang apa ya? Mungkin penerapan yang bakal dilakuin selama itu entah dari perkuliahan atau praktikumnya itu lebih kepada pengabdian ke masyarakat. Makanya saya tertarik dengan biologi terapan. Itu sih. Oke, tapi kalau bisa ditarik lagi ya Iwan ya kan Rama kan ngambil biologi terapan. Tapi sebenarnya kalau misalkan acara ini bisa dibilang termasuk dari biologi terapan itu nggak sih Mak? Iya, Masuk termasuk. nggak sih sebenarnya? Iya, untuk acara ini lebih ke dua lingkup prodi, Apa tuh, biologi terapan. Oke. Jadi emang di konservasi ini juga nggak cuman biologi doang Kak yang pelajarin, biologi terapan juga ada. Oke. Tapi menarik juga itu. Karena saya baru tahu juga ternyata ada juga biologi terapan ya sekarang Iya, di MIPA ya. ada. Bedanya apa Ramah antara biologi yang kita kenal sama biologi terapan? Bocoran Lebih dikit. ke lapraknya sih Kak. Lapraknya beda ya? Lapraknya. Terus praktikumnya juga beda Kak. Apa lebih banyak? Praktik ada beberapa emang biologi S1 biologi itu yang lebih ke umum in generalnya lah gitu loh. Kalau untuk di biologi terapan lebih ke penerapannya gitu lah untuk implementasinya. iya, implementasinya. Kalau Nada juga biologi terapkan kah atau beda Nat? Kalau aku biologi Kak. Oh kamu biologi. Nah ini bisa ditanyain nih. Satu kan biologi terapan, satu biologi apa bedanya Nat? Bedanya kurang lebih sama sih Kak. Biologi tuh lebih belajar tentang yang general aja. Terus kalau biologi tuh lebih banyak praktikumnya dibandingkan biologi terapan. Oke, itu ya beda. Kok Arif? Rif? Biologi Kak. Oh biologi. Oke, tapi apapun pilihannya ya itu harus tetap dijalani. Semoga kalian juga bisa lulus Tapi dengan lu penasaran nilai ya sih yang Mbak maksimal. sama Apa tuh? Apa karena nih? biologi ini kan hampir mirip-mirip lah sama ilmu-ilmu bidang kedokteran ya. Ada nggak sih teman-teman mungkin bisa cerita keluh kesah menjadi seorang mahasiswa biologi itu kayak mana gitu? Iya, ini sesi curhat nggak apa-apa. Ayo, mulai dari Arif ya. Arif. Ini dilemakan Arif ini juga jauh dari orang tua. Bener gak sih Rif? Apa sih Rif? Coba ceritain dulu. Ini sih Kak yang benar yang kata Rama sebutkan tadi sih Kak, terkait laprak. Saya di biologi itu memang di beberapa semester akhir-akhir ini memang laprak itu memang kayak hujan itu lah istilahnya. Banyak gitu. Laporan praktikum. Iya, laporan praktikum itu, Kak. Jadi Heeh. beberapa kalau kita nggak bisa manajemen waktu dan juga kewalahan, mungkin si laporan praktikum ini nggak pegang gitu Kak. Kayak hujan. Lo bayangin aja tuh banyak. Kalau dia hujan, kalau ini badai kayaknya. Kalau ada gimana Nat? Ya
Ya, kurang lebih sama sih Kak. Laporan praktikumnya itu yang banyak Kak. Kelihatan sih dari kantong-kantongnya pada Gitu ya, biasa begadang semua gitu, minum kopi tiap hari Oh iya, gitu kopi ya. terus. Kalau Sarah gimana mah? Kalau saya itu lebih ke apa ya Kak? Laprak juga enggak sebenarnya. Sebenarnya bisa ke handle juga kalau laprak. Mungkin lebih ke manajemen waktu aja sih Kak. Gimana caranya emang kayaknya kan join organisasi juga lebih bisa diatur lah buat manajemen waktu organisasi sama perkuliahan. Iya, itu yang penting ya. Betul. Semoga nantinya teman-teman ini juga bisa menurunkan ilmu-ilmunya ke adik-adik yang masih semester 2 yang hadir juga di sini ya. Nah, juga ini kita balik lagi nih Wana ke acara mereka yang luar biasa gitu ya menurut saya gitu ya. Tapi yang bikin gue penasaran gitu karena kalian itu kan ngambil tema yang cukup unik gitu ya. Kenali media konservasi, ciptakan ekosistem yang simetri. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita nih gitu kan kayak Kak Kristi gitu. Sebenarnya bukan dari orang MIPA kayak kalian gitu ya. Nah, sebenarnya gimana sih cara-cara penerapan medik konservasi di lingkungan sekitar yang mudah dipahami oleh masyarakat? Boleh dari Rama. Yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kalau untuk medik konservasi sendiri buat alamiahnya Kak itu terhadap penerapan yang sudah saya jelaskan tadi ilmu veteriner ke satwa liar. Cuman untuk penerapan medisnya untuk dikonservasi itu bisa dengan menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, terus juga sanitasi kandang, bersih-bersih rumah, semacam hal kecil-kecil itu udah termasuk menurut saya termasuk dalam penerapan kita untuk ke konservasi sih Kak. Jadi itu kayak contoh-contoh kecil Iya, sebenarnya, contoh kecil dan itu masuk ke medik konservasi ya, penerapan medik konservasi ya sebenarnya ya. Tapi menurut kalian nih, karena kalian mengangkat tema ini, sebenarnya edukasi masyarakat itu sejauh ini pandangan kalian seperti apa sih? Dari Rama dulu deh, nggak apa? Edukasi masyarakat. Terkait dengan kayak yang kalian angkat gitu medik konservasi ini, apakah mereka sebenarnya sudah paham betul, sudah menerapkan yang tadi Rama sampaikan, atau sebenarnya belum gitu? Kalau jujur mereka sebenarnya melakukan tindakan tersebut, tetapi mereka ini nggak tahu apa penerapan apa yang mereka lakukan gitu loh Kak. Jadi adanya kami di sini lebih ke menjelaskan ulang sih, kayak mungkin buat kilas balik memori mereka juga. Kalau medik konservasi secara general itu dengan cara mereka itu bisa dengan membuang sampah, terus juga sanitasi hewan peliharaan, vaksin gitu-gitu sih Kak. Itu ya sebenarnya itu juga menjadi salah satu tantangan juga bagi kita yang mungkin punya hewan peliharaan. Ternyata penting ya, vaksin Penting itu banget. penting banget ya. Jadi buat yang punya kucing ya, kucing, ternyata memang dibutuhkan. Nanya tadi ya, ada vaksin supaya mereka memang juga bisa memberikan kehidupan yang sehat untuk betul yang sekali. punya Rumah majikan. juga, iya betul. Kalau misalkan dari Nada, pandangan Nada kayak gimana dari masyarakat sendiri atau dari teman-teman di lingkungan Unila deh, apakah mereka sebenarnya udah paham belum sih gitu penerapan ini gitu? Menurut aku sih orang-orang tuh sebenarnya sudah paham dan sudah melakukan, tapi mungkin mereka masih awam tentang medik konservasi itu sendiri sih Kak. Karena medik konservasi juga tuh masih bisa dikatakan masih baru dikenal orang. Jadi orang-orang tuh masih banyak yang belum kenal gitu apa itu medik konservasi gitu. Kita juga baru Mantap. kenal banget sekarang Benar-benar. ya, tapi jadi tahu ya Oke. karena ada teman-teman dari Himbio. Oke Kristi, ini mungkin teman-teman terakhir bisa kasih himbauan kepada masyarakat di luar sana mungkin yang belum paham soal medik konservasi. Kemudian harapannya untuk acara teman-teman di tahun ini seperti apa? Betul, boleh deh dari Arif Rif. Mungkin dari siaran ini kita bisa menghimbau juga tuh ya, dan juga memberikan informasi kepada masyarakat salah satunya terkait dari medik konservasi ini sendiri, yang mana medik konservasi ini merupakan penerapan medik veteriner di bidang kesehatan satwa liar, yang mana juga kami menggunakan metode pendekatan One Health, yang mana itu dalam segi atau pengertian dari One Health sendiri adalah keseimbangan antara kesehatan hewan, manusia dan juga lingkungan, yang mana dari ketiga elemen tersebut jika terjalinnya suatu keseimbangan maka akan terciptalah keseimbangan ekosistem yang simetri. Maka dari itu kami dari PKSDA ke-28 menyuarakan kembali lagi terkait medik konservasi ini,
walaupun beberapa masyarakat umum dan juga khalayak umum belum memahami secara penuh. Kami dari sini mencoba untuk menjelaskan kembali kepada masyarakat terkait apa yang akan kami sampaikan, juga memberikan informasi yang lebih lanjut untuk kedepannya untuk bagi kesehatan masyarakat semua. Oke, thank you Arif. Kita ke Nada nih. Kalau dari Nada gimana himbauan dan juga pesan-pesannya gitu bagi pemirsa yang lagi nonton. Silakan Nada. Pesan-pesannya, semoga dengan dilaksanakannya PKSDA tahun ini banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya medik konservasi gitu. Dan semakin banyak masyarakat yang paham apa itu medik konservasi dan juga bisa menerapkan medik konservasi itu di dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Di sini kita terapin ya, gitu ya, terapin loh. Ya, raba gimana Mas? Kalau untuk saya himbauannya lebih ke apa ya? Kalau untuk medik konservasi kayaknya seperti mereka lah bilang. Cuman untuk apa ya, di kehidupan ini kan juga ada yang namanya SDGs. Kalau untuk SDGs itu Sustainable Development Goals, di mana itu dibuat oleh pemerintahan dunia untuk menjaga keseimbangan buat peradaban manusia ke depannya. Nah, dari 17 SDGs tersebut itu, untuk tema yang kita ambil itu masuk ke dalam nomor 3 sebagai kesejahteraan dan kesehatan manusia, dan nomor 15 untuk ke ekosistem di darat gitu. Jadi dari saya lebih apa ya, buat bantulah, saling bantu untuk kita semua untuk menjaga keseimbangan buat peradaban manusia ke depan. Iya, dan tentunya berkelanjutan ya nantinya ya Maya. Dan yang ini yang juga harus pemirsa tahu, sebenarnya mereka kan memiliki banyak banget acara gitu ya, ada perlombaan-perlombaan. Ini bisa mendaftarkannya kemana sih Rama? Siapa tahu ada pemirsa yang mau ikutan gitu di acara kalian. Kalau untuk pendaftaran acara itu ada di IG kami sendiri sih Kak, PKSD Himbio Unila. Di situ ada beberapa pamflet, 5 acara pamflet, dan di situ ada link pendaftaran dan sekaligus kontak personnya di situ. Oke, jadi kalau misalkan mau lebih lengkapnya tadi ke Instagramnya apa namanya? PKSD Himbio Unila. Oke, itu ya pemirsa. Jadi siapa tahu nanti teman-teman di luar sana mau ikutan acara yang luar biasa ini yang di-create oleh mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa. Saya mengikuti diskusi ini kayak dapat 4 SKS ya. Bener gak sih? Iya, cocok ya Iwan. Gak kerasa. Iya, gak kerasa kita udah di penghujung diskusi kita kali ini. Kalau begitu saya Karisma Kristi pamit. Saya Ihwana Haulan pamit. Sampai jumpa di step by step selanjutnya. Dah. Oke.